Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha rahman lagi maha rahim. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali bertemu di materi pembelajaran. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita dengan berupa doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, Ustazah semuanya, sekarang kita bertemu di materi pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan satu buah hadis. Semoga dengan hadis ini dapat memotivasi kita semua untuk lebih baik lagi. Yang mana hadisnya berbunyi, Anta ma'a man ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya kita mencintai Allah, tentu insya Allah kita akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi yang kedua contohnya, misalnya kita mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya kita melakukan apa saja tabiat atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya dengan perilaku akhlak yang mulia atau melakukan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad tersebut di padang mahsyar. Nah, misalnya kita mencintai orang tua, keluarga kita, insya Allah kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita di rumah. Nah, insya Allah apabila kita mencintai orang-orang tersebut, maka kita akan berkumpul dengan beliau di padang mahsyar. Nah, apabila antum dan antuna mencintai misalnya seperti Cristiano Ronaldo, artis Korea misalnya, maka antum dan antuna tentu menirukan gaya-gaya yang diberikan oleh, yang biasa dikenakan oleh orang-orang tersebut. Maka nanti di padang mahsyar antum dan antuna akan berkumpul dengan orang-orang tersebut. Misalnya Cristiano Ronaldo tersebut, mau? Tentunya tidak, bukan? Nah, maka dari itu perbaiki, luruskan niat siapa yang kita cintai itu dan seperti apakah yang bagus untuk kita tiru akhlaknya. Demikian. Nah, jadi semoga dengan hadis ini bisa memotivasi kita lebih baik lagi. Sebelum masuk pembelajaran, jangan lupa baca doa dulu. Baiklah Ananda Ustazah semuanya, di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang letak astronomis dan letak geografis peta Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Baiklah Ananda Ustazah, di sini kita membahas informasi apa sajakah yang terkait dari kondisi alam. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua kenampakan alam. Jadi sekarang kita bahas poin yang pertama yaitu iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Di Indonesia, iklim dipengaruhi oleh 3 jenis. Yang pertama, iklim musim, yang kedua, iklim laut, dan yang ketiga, iklim panas atau tropis. Jadi, dari ketiga jenis iklim tersebut mengakibatkan tingginya curah hujan di Indonesia. Kondisi curah hujan yang tinggi ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup sepanjang tahun, menjadikan Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Jadi dari ketiga iklim tersebut menunjang Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian.
Baiklah Ananda Ustazah, di sini kita membahas tentang kenampakan alam dan buatan. Sekarang kita bahas yang dimaksud dengan kenampakan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Sebagai contoh, deretan pegunungan, perbukitan, padang rumput, pantai, dan sebagainya. Untuk yang poin kedua yaitu kenampakan buatan. Jadi yang dimaksud dengan kenampakan buatan adalah kenampakan yang terbentuk dampak perbuatan dari tangan manusia. Seperti contoh, pelabuhan, bandar udara, waduk, bendungan, perkebunan, dan sebagainya. Semoga Anda bisa memahami. Poep, di sini kita membahas tentang bentang alam Indonesia. Jadi yang disebut dengan bentang alam Indonesia itu adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Seperti contoh, gunung, sawah, lembah, sungai, dan sebagainya. Baiklah Ananda Ustazah, kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ustazah akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu informasi apa sajakah yang terkait dari kondisi alam. Jadi informasi yang terkait dari kondisi alam itu yang pertama iklim, yang kedua kenampakan alam. Terus yang berikutnya itu bentang alam. Jadi yang disebut dengan bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan keanekaragaman bentuk permukaan bumi. Semoga bisa dipahami. Bagi Ananda Ustazah, mohon tulis di buku catatan masing-masing. Kita cukupkan sampai di sini materi pembelajaran kita untuk hari ini. Apabila Ananda Ustazah ada mendapatkan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, jabri Ustazah secara personal. Demikianlah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.